Ini bagaimana ceritanya? Penegak hukum melanggar hukum, yang ditugaskan untuk memberantas korupsi, melakukan korupsi. Ini bukan lagi dikatakan gila atau edan, bukan. Kalau memang saja terbukti kebenarannya, ini super gila. Asli. Sedangkan nilai uang dan barang bukti emas yang disita, emas sebanyak 74 kilogram. Ini melebihi emas yang ada di atas Monas. Di Monas saja seberat 72 kilogram. Ini 74 kilogram. 74 kilogram. Kalau sekarang dirupiahkan kurang lebih 476 miliar. Masya Allah. Jumlah itu, kalau saja dibelikan kepada rumah bersubsidi, itu bisa mendapatkan 2.867 rumah kurang lebih. Makanya ini pantas dikatakan sebagai kasus mega korupsi. Ini Indonesia udah bukan darurat lagi. Ini udah stadium 4 kayaknya. Sekelas penegak hukum, sekelas Jampinsus yang ditugaskan untuk menangani korupsi-korupsi yang khusus, ini bisa melakukan hal seperti ini. Di mana otaknya itu di mana disimpan? Gaji sudah gede, tunjangan sudah gede, fasilitas mewah, rumah dinas punya, rumah pribadi punya, kendaraan dari pemerintah dikasih, kendaraan pribadi punya, harta berlimpah. Ini masih saja. Nah, ini yang dikatakan rakus itu seperti ini. Jadikanlah ini contoh pelajaran buat siapapun, ya, terutama buat para pejabat-pejabat yang lain. Jadikanlah contoh. Walaupun disembunyikan sebisa apapun, sesembunyi apapun, tetap awal dan akhir akan ketahuan. Ini buktinya. Walaupun memang sekarang ya belum ya dibuktikan di pengadilan, tetapi tanda-tanda ya, dan uang bukti yang disita itu ini sudah menunjukkan bahwa memang korupsi. Memang ada sesuatu di belakangnya. Hanya saja yang jadi pertanyaan saya, apakah akan terbongkar semua? Soalnya kenapa? Tidak mungkin korupsi itu berdiri sendiri. Tidak mungkin tidak ada yang korupsi sendiri. Jarang. Ya, ada yang nyocok, ada yang dicocok, ada yang nyuap, ada yang disuap. Dan ada yang berdampingan, mendampingi atasannya, bawahannya, semua pasti terlibat. Tidak mungkin akan korupsi sendirian. Tidak mungkin. Nah, apakah sekarang sudah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan? Nggak tahulah, itu urusan mereka lah. Yang penting rakyat minta diadili seadil-adilnya, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Jangan sampai penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapapun tidak terkecuali, entah itu rakyat miskin, yang kaya, para pejabat, ya rakyat jelata, di mata hukum semua sama. Nah, sekarang rakyat itu sudah tidak percaya lagi kepada penegak hukum. Seolah-olah tidak percaya lagi. Ya, sekelas yang menegakkan hukum, penegak hukum, memberantas korupsi, memberantas kolusi, nepotisme. Buktinya dia sendiri melanggar hukum, melakukan korupsi, pencucian uang, dan lain sebagainya. Ya. Terlepas dari adanya praduga tak bersalah, nanti dia tinggal tunggu saya di pengadilan. Apakah memang terbukti dia? Nah, kalaupun terbukti, jangan sampai ya diberikan hukuman 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Yang maling motor aja, yang melakukan kriminal saja, yang merugikan seseorang, ya, yang merampok motor misalkan, kan yang rugi seorang. Cuman yang dirampok doang. Ini yang dirugikan siapa? Masyarakat Indonesia. Coba kalau 2.867 rumah dibagikan kepada rakyat. Mungkin sudah berkurang tuh angka kemiskinan. Yang tidak punya rumah itu sudah berkurang. 2.867. Nah, gemesnya anaknya, ya ampun. Oke, kita kawal terus ya. Kasus ini kita kawal terus. Sampai di mana ini penegakan hukum. Jangan sampai sekarang kepada Jaksa Agung sudah tidak percaya, kepada kepolisian juga seolah-olah tidak percaya, kepada MK juga kita udah dikhianati, tidak percaya, kepada pemerintah juga ya begitu. Terus masyarakat itu harus percaya pada siapa? Masyarakat itu harus percaya pada siapa? Katakan, pada siapa percayanya? Harus percaya pada siapa? Ya, mudah-mudahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mudah-mudahan benar-benar menepati janjinya. Bahwa dia mengatakan akan ku kejar koruptor sampai ke Antartika. Ayo Pak, rakyat pendukung Bapak. Ya. Terlepas dari kontroversi masalah ini, masalah MBG, masalah Kopdres, Merah Putih, masalah apa, gak jadi masalah.
ya, karena memang sudah menjadi masalah. Ya, ya di balik kontroversi atau kebijakan yang kurang menguntungkan bagi masyarakat, mungkin ada salah satu lagi mungkin di antaranya yang bagus, yang pro rakyat. Salah satunya, cobalah sekarang benar-benar ini korupsi ini diberantas, ditekan sedemikian rupa. Ya kalau mungkin korupsi 100 juta, 200 juta, walaupun memang salah, sama-sama melanggar hukum, masih bisa bukan dimaklumi ya, masih bukan lumrah gimana ya. Mungkin rakyat Indonesia nggak begitu meradang lah. Kalau hanya 100 juta, 200 juta mungkin. Ini 446 miliar. Ada yang triliun. Mau sampai kapan Indonesia seperti ini? Mau sampai kapan? Kayaknya kalau hukuman nggak ditegakkan, kayaknya nggak mungkin dah. Gimana mau jerak? Korupsi dilindungi, korupsi dimaafkan. Nih, baru-baru ini. Di Cina, satu lagi. Dihukum. Kalau nggak percaya, buka beritanya. Browser silakan. Googling silakan. Dihukum mati. Nah, di kita, jangankan hukuman seperti itu. Mau merampas aset pun juga, sampai sekarang, ya belum. Diketok palunya. Kenapa? Ya, tahu sendirilah alasannya. Kita tahu alasannya. Nggak usah dibeberkan. Sudah menjadi rahasia umum. Ya. Yang penting saya berpikir seperti ini. Siapa sekarang kira-kira Indonesia akan dipimpin oleh seorang pemimpin? Atau siapakah orangnya yang kira-kira yang dipastikan bisa memimpin Indonesia lebih baik lah daripada dua periode yang kemarin atau yang sekarang? Ya, paling tidak lebih baik aja. Jangan sampai lebih buruk, lebih bobrok. Ya mudah-mudahan saja ada lah. Mudah-mudahan saja ada. Dari manapun, dari suku manapun, dari kalangan apapun, yang penting jujur, benar, amanah, transparan, adil, bisa mensejahterakan rakyat dan pro rakyat. Cuman jangan sampai kelihatan pro rakyat, kelihatan janji-janji cuma omong-omong di waktu kampanye, pas sudah jadi nggak terrealisasi. Itu omong-omong doang. Ya, oke, salam buat semuanya. Kita doakan, ya, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Indonesia akan segera terlepas dari korupsi. Ini dengerin ya. Kalau Indonesia ya bebas dari korupsi, insya Allah sejahtera. Itu pun kalau memang pemerintahnya bisa mengelola sumber daya alamnya sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat. Bisa, asli bisa. Coba saya tanya, negara mana yang subur, makmur, gemah, limpah roh jinawi seperti Indonesia? Katakan negara mana? Belanda tidak punya hutan, Swiss tidak punya laut, Jepang tidak punya banyak tambang, Singapura tidak punya sawah, Arab juga tahu sendiri, gak punya hutan. Tapi mereka hidupnya maju. Rakyatnya makmur bila dibandingkan dengan kita. New Zealand, semua negara-negara maju. Tetapi kita, bila dibandingkan dengan mereka, kita hutan berpuluh-puluh juta hektar, laut, ya sekarang tambang emas, nikel, tembaga, perak, apalagi besi, timah, dan lain sebagainya. Tapi ya begitulah, karena apa? Karena dikorupsi. Bahkan Mahfud MD, ya Profesor Mahfud MD pernah saya dengar beritanya dan menonton kalau tidak salah. Seandainya sumber daya alam Indonesia, pertambangan Indonesia, semuanya dikelola dengan baik dan sebaik-baiknya digunakan untuk kemakmuran rakyat, 280 juta lebih rakyat Indonesia bisa digaji 20 juta per kepala satu bulan. Nggak percaya? Hitung aja sendiri. Mereka sudah punya data, punya fakta. Tapi kita, ya, tambang emas di Papua sudah berapa puluh tahun tidak habis-habis. Berapa ton, berapa ratus ton mungkin cadangan yang masih ada. Mana? Rakyat Papua makmur gak? Indonesia makmur gak? Kemana larinya? Batu bara kita bisa dikatakan sebagai penambang batu bara terbesar di dunia. Mana? Listrik aja kemarin kita mati gara-gara kekurangan pasokan batu bara. Walaupun sebelumnya mengatakan Bahlil Lahadalia itu aman-aman, buktinya kemarin mati lampu bergilir, katanya pasokan batu baranya kurang. Dah, gonjang ganjing udah muat. Asli. Pokoknya mudah-mudahan berdoa saja yang terbaik buat Indonesia. Ya, thank you, hatur nuhun.